warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Wahyuni. Pada kali ini kita akan membahas tentang yang namanya determinan dan transpose dari matrik. Nah, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu tentang yang namanya determinan. Determinan itu adalah nilai yang dihitung dari unsur-unsur suatu matrik persegi. Yang pertama itu adalah determinan matriks ordo 2x2. Nah, di sini ada salah satu contoh dari matriks yang memiliki ordo 2x2, yakni matriks A, di mana terdiri dari 2 kolom dengan 2 baris. Kolom yang pertama, pada baris pertama, itu disimbolkan dengan A. Kemudian, pada kolom kedua, baris pertama disimbolkan dengan simbol B. Pada kolom pertama, baris kedua disimbolkan dengan simbol C. Kolom kedua, baris kedua disimpulkan dengan simbol D. Nah, jadi kalian bisa menentukan nilai dari determinan matriks itu dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Nah, pada matriks A tersebut yang disebut dengan elemen diagonal utama itu adalah A dengan D. Sedangkan elemen-elemen diagonal kedua itu adalah B dengan C. Nah, adapun rumus dari determinan matriks ordo 2x2, determinan matriks bisa kalian singkat dengan singkatan det. Nah, det A itu determinan matriks A yang terdiri dari A, B, C, D. Jadi pertama-tama kalian kalikan terlebih dahulu yang elemen-elemen diagonal pertama tadi, yakni A dikalikan dengan D. Kemudian baru elemen diagonal kedua, yakni B dengan C. Jadi hasil pengurangan dari perkalian A dikali D dikurang dengan B dikali C. Itu merupakan hasil dari determinan A. Nah, di sini ada contoh untuk menentukan determinan matriks. Contohnya, misalkan matriks A terdiri dari 2, 5, 4, 3. Jadi kan pada kolom pertama baris pertama 2, pada kolom kedua baris pertama bernilai 5, pada kolom pertama baris kedua bernilai 4, pada kolom kedua baris kedua nilainya 3. Nah, dari sini kalian bisa menentukan nilai dari determinannya. Jadi kan untuk determinan dari matriks A 2, 5, 4, 3 itu kalian pertama-tama kalikan terlebih dahulu diagonal utamanya, yakni 2 dikalikan dengan 3. Baru nanti dikurangkan dengan diagonal elemen yang kedua, 5 dikalikan dengan 4. Nah, hasil dari 2 kali 3 dikurangi dengan hasil kali dari 5 kali 4. Kalau 2 kali 3 hasilnya kan 6. Sedangkan 5 kali 4 itu adalah 20. Jadi hasil pengurangannya 6 dikurang 20, hasilnya negatif 4. Jadi nilai dari determinan matriks A itu adalah negatif 4. Untuk determinan matriks ordo 3x3. Ini beda. Kalau ordo 3x3 berarti terdiri dari 3 baris, 3 kolom. Nah, untuk kolom yang pertama pada baris pertama disimbolkan dengan simbol A. Kalau untuk baris kedua masih dalam kolom pertama itu ada D. Kemudian pada baris ketiga kolom pertama Y. Kolom kedua terdiri dari baris pertama B, baris kedua E, baris ketiga H. Kolom ketiga, baris pertama C, baris kedua F, dan baris ketiga itu adalah I. Nah, kalian bisa menentukan determinan matriksnya itu dengan cara bisa dilakukan menggunakan aturan Sarus. Artinya di sini aturan dari Sarus itu kalian bisa menulis kembali
kolom pertama dengan kolom kedua di sebelah kanan dari matriks A. Nah, bisa kalian perhatikan pada gambar di sana. Kalian tulis ulang kolom pertama dengan kolom yang kedua. Nah, kemudian baru kalikan elemen-elemen matriks tersebut sesuai dengan pola garis putus-putus yang digambar. Coba aja kalian perhatikan nomor urutan serta tanda positif dan negatifnya. Kan di sana ada garis putus-putus berwarna orange. Berarti nanti kalian kalikan A11 dikalikan A22 dikalikan A33, itu nilainya adalah positif. Ditambahkan dengan A12 dikalikan dengan A23 dikalikan dengan A31. Kemudian ditambahkan dengan A31 dikalikan dengan A21 dikalikan dengan A32. Nah, itu nilainya adalah positif. Kemudian baru nanti kalian kurangkan dengan hasil perkalian dari A13 dikalikan dengan A22 dikalikan dengan A31. Kemudian dikurangkan dengan hasil perkalian dari A11 dikalikan dengan A23 dikalikan dengan A32. Kemudian dikurangkan lagi dengan hasil perkalian A12 dikalikan dengan A21 dikalikan dengan A33. Cukup panjang dan cukup rumit lah rumusnya. Bisa kalian perhatikan sendiri, di sana sudah ada gambarnya yang cukup jelas, yang mana yang menunjukkan tanda positif, yang mana menunjukkan tanda negatif. Nah, di sini ada contoh dari matriks A, yakni berorde 3x3. Ada kolom pertama, baris pertama 4, baris kedua 2, baris ketiga 3. Pada kolom yang kedua, itu baris pertama 2, baris kedua 1, baris ketiga 2. Pada kolom ketiga ada angka 8 ya. Kemudian baris kedua 5, baris ketiga itu adalah 4. Nah, kita bisa menentukan nilai dari matriksnya. Nah, di sana kan tinggal kalian tulis ulang kembali kolom yang satu dengan kolom yang kedua di sebelah kanannya. Yakni kan di sebelah di samping dari 8, 5, 4. Jadi kalian tulis kembali 4, 2, 3, 2, 1, 2. Nah, tinggal kalian bikin garis putus-putus. Nah, garis putus-putus nanti kalaunya miringnya kemana tuh? Miringnya ke kiri ya. Kemudian ada warna biru garis putus-putusnya. Itu kan bertanda positif. Nah, kemudian ada miring yang ke kanan. Garis putus-putus berwarna orange itu nanti tandanya negatif. Tinggal kalian kalikan aja. 4 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 4 ditambah 2 dikalikan 5 dikalikan dengan 3 ditambah 8 dikalikan 2 dikalikan 2. Baru kalian kurangkan lagi hasil perkalian dari 8 dikalikan 1 dikalikan 3, 4 dikalikan 5 dikalikan dengan 2 dikurang dengan 2 dikali 2 dikalikan dengan 4. Nah, hasilnya 4 kali 1 kali 4 itu 16. 2 dikali 5 kali 3 30. 8 kali 2 kali 2 32. 8 kali 1 kali 3 itu kan hasilnya 24. Sedangkan 4 kali 5 kali 2 40. 2 kali 2 kali 4 itu adalah 16. Jadi tinggal kalian hitung aja pertambahan dan pengurangannya. 16 tambah 30 tambah 32 dikurang 24 dikurang 40 dikurang 16. Hasil dari determinan order 3x3 pada matriks A itu adalah negatif 2. Sekarang lanjut ke yang namanya inverse dari matriks. Inverse matriks itu dapat diartikan sebagai kebalikan dari suatu matriks tertentu. Jika suatu matriks
bujur sangkar dikalikan terhadap inversnya, yakni matriks bujur sangkar. Maka hasilnya matriks I. Matriks identitas pada operasi perkalian matriks. Nah, di sini ada misalkan matriks A dengan orde 2 kali 2 yang bernilai A, B, C, D dengan A dikalikan dengan D dikurangi dengan B dikalikan dengan C. Itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, inverse dari matriks dapat kalian cari itu menggunakan A berpangkat negatif 1. 1 per A dikalikan dengan B dikurangi dengan B dikalikan dengan C. Nah, 1 A kalikan dengan D dikurang dengan B kali C itu kan merupakan nilai dari det A, determinan A. Kemudian D itu nanti kalau untuk yang kolom pertama, baris pertama itu tukeran ya sama dengan kolom kedua, baris kedua. Kan yang dulunya kolom pertama, baris pertama itu simbolnya adalah A, sekarang berubah menjadi D. Kemudian kalian coba perhatikan juga pada kolom kedua, baris kedua yang dulunya simbolnya D itu berubah menjadi A. Jadi dia saling tukeran tempat kedudukannya. Nah, kemudian kalau untuk kolom yang pertama di baris kedua sama dengan kolom yang kedua di baris pertama itu tetap, cuman dikasih tanda negatif. Nah, itu adalah rumus dari inverse-nya. Nah, di sini ada contoh matriks dari A yang nilainya 4, 1, 7, 2. Nah, tinggal kalian gunakan yang rumus inverse matriksnya. Tadi kan 1 per determinan A, matriks A. Berarti kan tinggal kalian kalikan aja dulu. 4 kali 2 baru dikurang 1 dikalikan dengan 7. Berarti nanti baru dikalikan dengan kebalikan dari matriksnya tadi kan. Posisi 4 dengan 2 tukeran, kemudian 1 dengan 7 tetap, tapi dikasih tanda negatif. Jadi nanti 4 kali 2 itu 8, 1 dikali 7 itu adalah 7. 8 dikurang 7 berarti 1. Nah, tinggal kalian kalikan dengan matriks A-nya. 1 kali 2 berarti tetap 2. 1 kali negatif 1 tetap negatif 1. 1 dikalikan negatif 7 ya tetap negatif 7. Sedangkan 4 dikalikan 1 ya tetap juga nilainya 4. Jadi hasil dari inverse matriks A itu adalah 2, negatif 1, negatif 7, 4. Nah, untuk menentukan matriks inverse dari 2, 1, 4, 6. Ini kan terdiri dari orde 2 kali 2. Ya kan? 2, 1, 4, 6. Nah, kita cari terlebih dahulu determinannya. 2 dikalikan dengan 6. Baru 1 dikalikan dengan 4. Nah, untuk hasil dari determinannya itu adalah 2 kali 6 dikurang 4 kali 1. 2 kali 6, 12. 4 kali 1 adalah 4. 12 dikurang 4 hasilnya adalah 8. Untuk menentukan ADJ dari A, AD join dari A, itu tinggal kalian gunakan pertukaran tadi. Kolom pertama, baris pertama itu tukeran dengan kolom kedua, baris kedua. Sedangkan kolom pertama, baris kedua dengan kolom kedua, baris pertama itu tetap, tinggal kalian kasih tanda negatif. Jadi nanti adjoin dari A itu 6, negatif 1, negatif 4, dan 2. Nah, baru kalian masuk ke rumus dari inverse-nya.
A berpangkat 1, 1 per det A dikalikan dengan join dari A, ADJ dari A. Nah, sekarang tinggal kalian masukkan aja 1 per det A, berarti kan 1 per 8. ADJ A-nya tadi kan 6, negatif 1, negatif 4, dan 2. Tinggal kalian kalikan aja. 1 per 8 dikalikan 6, 1 per 8 kalikan negatif 4, 1 per 8 dikalikan negatif 1, 1 per 8 dikalikan 2. Nah, hasilnya nanti 1 per 8 kalikan 6 kan 2 per 3. 1 per 8 dikalikan negatif 1, negatif 1 per 8. 1 per 8 dikalikan negatif 4, hasilnya adalah negatif 1 per 2. Sedangkan 1/8 dikalikan 2 itu hasilnya adalah negatif 4. Nah, jadi matriks inverse matriks dari 2, 1, 4, 6 itu hasilnya adalah 2 per 3, negatif 1 per 8, negatif 1 per 2, dan 1 per 4. Nah, di sini ada contoh dari matriks ordo 3x3. Di mana terdiri dari 3 baris, 3 kolom. Baris pertama A1, A12, A13. Kemudian di sana kan ada juga baris kedua, itu A21, A22 dengan A23. Kemudian ada juga di baris ketiga, itu terdiri dari A31, A32 dengan A33. Nah, misalkan matriks yang 3x3 itu adalah matriks A dengan nilai 2, 1, 3, 3, 2, 2, dan 5, 4, 3. Nah, kita bisa cari adjoin dari A. Adjoin dari A, kalian bisa perhatikan pada gambar berikut. Nah, di sini kita akan membagi ke beberapa mirror. Ada mirror pertama, nanti mirror 1-1. Kemudian ada juga untuk yang mengisi bagian ini, nanti kalian bisa gunakan menggunakan baris yang kolom pertama, yakni A11. Untuk A11 sampai dengan A21 dengan A31. Nah, itu ditutup sama dengan A11, A21 dengan A31. Nah, jadi kan yang tersisa itu adalah A22, A23, A32 sama dengan A33. Jadi langkah yang pertama untuk mengisi yang di bagian kolom pertama baris pertama itu adalah kalian tutup terlebih dahulu kolom pertama dengan baris pertama. Nah, kolom pertama dengan baris pertama itu kan nanti hasilnya A22, A23, A32 sama A33, yakni nilainya 2, 4, 2, 3. Nah, sekarang untuk mengisi kolom yang selanjutnya, yakni kalian tutup itu adalah kolom yang pertama, kemudian kalian tutup lagi itu adalah baris yang kedua. Nah, itu kan untuk mengisi dari adjoin kolom kedua baris pertama. Jadi nanti hasilnya itu adalah A12, A13 sama dengan A32, tapi diberi tanda negatif. Nah, baru kalian masukkan angkanya. Di sini A12 itu adalah 3, A13 itu adalah 5, sedangkan A32 itu adalah 2, dan A33 itu adalah 3. Nah, untuk mengisi kolom berikutnya, yakni di kolom ketiga baris pertama, itu tinggal kalian tutup kolom yang pertama baris yang ketiga. Jadi kan sisanya ada A12,
A13, A22 sama A23. Nah, sekarang baru kalian perhatikan pada matriks A-nya, yakni untuk mengisi kolom ketiga baris pertama itu yakni nilainya 3, 2, 5, 4. Nah, di sini tandanya nilainya adalah positif. Untuk kolom yang kedua baris pertama itu nilainya bertanda negatif. Untuk kolom pertama baris kedua itu baris ke-1 itu nilainya positif. Bisa kalian perhatikan itu angkanya. Nah, itu kan harus memiliki kesamaan angka. Misalkan ada angka 4, harus ada angka 4, angka 2 ada 2, angka 3-nya juga ada memiliki angka 3, angka 5-nya juga ada. Nah, untuk yang selanjutnya ya, ini kolom pertama masih baris yang kedua. Nah, untuk mengisi kolom pertama pada baris kedua, kalian tutup kolom yang kedua baris pertama. Jadi kan tersisa A21, A23, A31, A33. Nah, tinggal kalian letakkan di bagian ini. Nanti diberi tanda negatif dan kita perhatikan angka matriks pada A itu kan ada 1, 4, 3, 3. Jangan lupa kasih tanda negatif. Untuk mengisi kolom kedua baris kedua, kalian bisa menutup dari kolom kedua dengan baris yang kedua. Jadi kan yang tersisa adalah A11, A13, A31 dengan A33. Nah, kalian bisa menggantinya dengan angka nilai matriks A-nya tadi, yakni 2, 5, 3, 3. Itu bertanda positif. Sekarang untuk selanjutnya di kolom ketiga baris kedua. Berarti kalian menutup kolom yang kedua dengan baris yang ketiga. Nah, tersisa kan A11, A13, A21 dengan A23. Nah, jangan lupa dikasih tanda negatif. Nah, baru kalian masukkan lagi ke angkanya, yakni A11 itu adalah 2, A13 adalah 5, sedangkan A21 itu adalah 1, sedangkan A23 itu adalah 4. Jangan lupa tanda negatifnya kalian perhatikan. Kalian bisa perhatikan kalau kalian mengalami kekeliruan dalam penyelesaiannya, itu kan harus ada angka yang sama di bawah 333. Kemudian kan angka 25 itu harus ada juga di sampingnya yang sama, 2 sama 25 sama 25. Oke, yang selanjutnya ya, di situ untuk mengisi kolom yang pertama baris ketiga, tinggal kalian tutup baris yang pertama dengan kolom yang ketiga. Nanti yang tersisa adalah A21, A22, A31 dengan A32. Nah, baru kalian masukkan angkanya matriks yang A-nya itu yakni 1, 2, 3, 2. Jangan lupa bertanda positif. Nah, untuk mengisi kolom kedua baris ketiga, berarti kan kolom kedua kalian, kolom ketiga kalian tutup, baris kedua kalian tutup. Tersisa A21, A11, A12, A31, A32. Nah, jangan lupa bertanda negatif. Nah, tinggal kalian masukkan angkanya. Untuk A11 adalah 2, A12 adalah 3, sedangkan A313 dengan A32 adalah 2. Jangan lupa bertanda negatif. Nah, untuk mengisi kolom yang ketiga baris ketiga, berarti kalian tutup kolom ketiga dengan baris yang ketiga. Jadi yang tersisa A11, A12. Jadi untuk mengisinya A11, A12,
A21, A22. Nah, tinggal kalian masukkan angkanya, yakni ada 2, 3, 1, 2 dan bertanda positif. Nah, inilah yang merupakan nilai dari AD join A. Ingat, tanda negatifnya berada di kolom kedua baris pertama, di kolom pertama baris kedua, di kolom ketiga baris ketiga, dengan di kolom kedua baris ketiga. Jangan sampai ketukar tanda negatif sama dengan tanda positifnya. Nah, di sana kalian bisa perhatikan lagi untuk selanjutnya, yakni di baris pertama, kolom pertama, yakni 2, 4, 2, 3. Nah, kalian bisa menentukan nilai dari determinannya. Determinan dari 2, 4, 3, 2, 3 itu kan tinggal kalian kalikan. 2 dikali 3 dikurang dengan 4 dikalikan 2 dikalikan 4. Hasilnya 2 kali 3 kan 6. Dikurangi dengan 2 kali 4 itu adalah 8. 6 dikurangi 8 berarti hasilnya adalah negatif 2. Untuk mengisi kolom selanjutnya, kolom kedua baris pertama, nah itu menggunakan determinan 3 kali 3 dikurang dengan 2 dikalikan dengan 5. Jangan lupa tanda negatifnya diikut sertakan. 3 kali 3 9, 2 kali 5 itu adalah 10. Berarti 9 dikurang 10 baru dikasih tanda negatif. 9 kurang 10 kan negatif 1. Negatif 1 ketemu negatif berarti hasilnya adalah 1. Untuk mengisi kolom ketiga baris pertama, determinan dari 3 dikalikan 4 dikurangi dengan 2 dikalikan dengan 5. 2 kali 4 itu 12, 2 kali 5 adalah 10. 12 kurang 10 berarti 2. Untuk mengisi kolom pertama baris kedua, negatif 3 dikurangi dengan 1 dikalikan 3 dikurangi dengan 3 kalikan dengan 4. 1 kali 3 kan 3. 3 kali 4 12. 3 dikurang negatif 12 berarti negatif 9. Negatif 9 ketemu negatif berarti positif 9. Untuk mengisi selanjutnya di kolom kedua baris kedua, determinan dari 2 dikurangi dengan 2 dikalikan 3 dikurangi dengan 2 dikalikan 5. 2 kali 3 6, 3 kali 5 15. Berarti 6 dikurang 15. 6 dikurang 15 hasilnya adalah negatif 9. Oke, untuk mengisi di kolom ketiga baris kedua, determinan dari 2 kali 5 dikurangi dengan 2 kali 4. 2 kali 4 itu adalah 8. 1 kalikan dengan 5 itu adalah negatif 5. Jadi hasilnya adalah negatif 3. Nah, untuk mengisi kolom selanjutnya, yakni determinan dari 1 kali 2 dikurangi dengan 3 kali 2. 1 kali 2 2, 3 kali 2 6. 2 dikurang 6 negatif 4. Nah, untuk di kolom ketiga baris ketiga itu determinan dari 2 kali 2 dikurangi dengan 3 kali 3. 2 kali 2 itu adalah 4, 3 kali 3 itu adalah 9. Jadi negatif hasil pengurangan dari 4 dikurang 9 itu adalah negatif 5. Negatif 5 ketemu negatif berarti positif 5. Untuk mengisi kolom ketiga baris ketiga, determinan dari 2 dikalikan dengan 2, 1 dikalikan dengan 3. 2 dikalikan 2 4, 1 dikalikan 3 adalah 3. Berarti
4 dikurangi dengan 3. 4 dikurangi 3 adalah 1. Nah, ini adalah nilai dari AD join A-nya. Kita sudah mendapatkan nilai dari AD join dari matriks A yang berorde 3 kali 3. Sekarang kita bisa menentukan inverse matriknya. Karena sudah diketahui AD join A-nya, nilainya sudah kita hitung tadi yang di depan, berarti tinggal kalian cari nilai dari det-nya. Determinannya itu adalah 3. Sedangkan AD join-nya tadi kan negatif 2, 1, 2, 9, negatif 9, negatif 3, negatif 4, 5 dengan 1. Nah, tinggal kalian masukkan ke rumusnya untuk menentukan nilai dari inverse AD join A-nya. Nah, baru masukkan aja 1 per determinan A. Determinan A 1/3. AD join A tuh. Nah, tinggal kalian kalikan ke dalam. Negatif 3 dikalikan negatif 2. Kemudian negatif 3, 1/3 dikalikan 1. 1/3 kalikan 2. 1/3 kalikan 9. 1/3 dikalikan negatif 9. 1/3 dikalikan negatif 3. 1/3 dikalikan negatif 4. 1/3 dikalikan dengan 5. 1/3 dikalikan dengan 1. Nah, bisa kalian perhatikan di sana hasil dari inverse A negatif 3/3. Kemudian 1/3 kali min negatif 4 kan 4, negatif 4/3. 1/3 kali 5 berarti 5/3. 1/3 kali 1 berarti hasilnya adalah 1/3. Jadi ini hasilnya untuk baris yang kolom pertama negatif 2/3, 9/3, negatif 4/3. Baris kolom kedua terdiri dari 1/3, negatif 9/3, 5/3. Kemudian kolom ketiga 2/3, negatif 1, 1/3. Sekarang operasi dari transpose matrik. Operasi transpose terhadap suatu matrik akan menukar elemen-elemen dalam satu kolom menjadi elemen-elemen dalam satu baris. Demikian pula sebaliknya. Nah, notasi matrik transpose itu disimbolkan dengan A berpangkat T. Bisa T besar atau bisa juga T kecil. Ini contohnya. Matriks P 1, 2, 4 201. Berarti kan nanti berubah menjadi transpose dari matriks P itu adalah asalnya dia jadi baris, itu diubah menjadi kolom. Yang dulunya jadi kolom itu berubah menjadi baris. Jadi nanti hasilnya 1, 2, 4 201. Nah, sifat-sifat dari matriks transpose A tambah B berpangkat T itu sama dengan A kali T plus B berpangkat T. Yang kedua, A berpangkat T dipangkatkan lagi T itu sama dengan A. K dikalikan dengan A berpangkat T, maka itu adalah K dikalikan dengan A berpangkat T. A kali B berpangkat T berarti bisa disederhanakan menjadi B berpangkat T dikalikan dengan A berpangkat T. Ini contoh lain lagi. Matriks dari A. Kalian menentukan transpose matriks dari 2, 1, 3, 4. Yang dulunya baris pertama itu adalah 2, 3. Sekarang dia akan berubah menjadi kolom 2, 3. Yang dulunya baris kedua itu nilainya adalah 1, 4. Sekarang menjadi kolom yang kedua 1, 4. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan bisa aja ya lewat chat nanti, chat pribadi. Nah, di sini contoh lain lagi itu adalah
Matriks B 3, 4, 1, 2, di mana baris pertama terdiri dari 3 dengan 1, baris kedua 4 dengan 2. Jadi nanti baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua menjadi kolom yang kedua. Jadi transpos matriknya itu adalah 3, 1, 4, 2. Sekian, terima kasih.